Jolin Kujo. Dia adalah anak dari Jotaro Kujo. Dia juga merupakan satu-satunya JoJo wanita. Sebentar. Kok gini skripnya? Sorry, sepertinya ada penyusup. Oke, ulang dari awal. Ini adalah sebuah cerita antara manusia dan makhluk dari dunia lain. Sebuah kisah dahulu kala. Para ksatria suci yang melindungi negeri memakai sihir yang sangat kuat. Mereka ditakuti dan dihormati. Namun, di antara mereka ada yang mengkhianati negeri dan memalingkan pedang pada ksatria lainnya. Orang-orang memanggil mereka dengan sebutan 7 dosa besar. Cerita diawali dengan sebuah pembantaian yang terjadi di kerajaan Lyonesse. Diceritakan pelaku pembantaian tersebut adalah kelompok legendaris yang disebut dengan 7 dosa besar. 10 tahun kemudian, nama 7 dosa besar menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Poster wajah mereka dipajang di sebuah kedai. Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang kuat dan kejam. Karena hanya dengan 7 orang saja, mereka mampu menggulingkan seluruh kerajaan. Tak lama kemudian, seseorang dengan baju zirah datang ke kedai. Dia membuat semua orang ketakutan dan melarikan diri. Namun ternyata, seseorang yang berada di dalam baju zirah tersebut adalah seorang wanita yang terlihat kelelahan. Kemudian dia dirawat oleh pemilik kedai dan babi peliharaannya yang bernama Hawk. Lalu tiba-tiba saja datang sekelompok ksatria kerajaan di tempat tersebut. Rupanya mereka sedang mengejar seseorang berbaju zirah yang diduga salah satu anggota 7 dosa besar. Wanita itu pun segera lari. Pemilik kedai tersebut tidak tinggal diam. Dia pun berniat untuk menyelamatkan wanita tersebut. Kemudian mereka diserang oleh ksatria suci yang bernama Tuigo. Jadi ksatria kerajaan terbagi menjadi beberapa pangkat. Ada ksatria tingkat bawah, di atasnya lagi ada ksatria suci, di atasnya lagi ada ksatria suci tingkat tinggi. Kemudian Tuigo menyadari anting yang dipakai oleh wanita tersebut. Di sini terungkap bahwa dia adalah putri kerajaan yang bernama Elizabeth. Lalu, Tuigo menyerang Elizabeth dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Namun, dia dilindungi oleh pemilik kedai. Lalu, pemilik kedai tersebut memperkenalkan dirinya. Dia adalah Meliodas, sang legendaris, sekaligus kapten dari kelompok 7 dosa besar. Setelah itu, Meliodas dengan sangat mudah mengalahkan Tuigo. 1 bulan yang lalu, terjadi kudeta di kerajaan Lyonesse. Hal inilah juga yang menyebabkan kenapa Elizabeth diincar oleh Tuigo dan anak buahnya. Pertemuannya dengan Meliodas menjadi harapan baru untuk menyelamatkan ayahnya dan juga kerajaan Lyonesse. Setelah itu, mereka pun melakukan perjalanan bersama-sama untuk mencari anggota 7 dosa besar yang lain. Di tengah-tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah desa kecil yang bernama Desa Bernia. Desa tersebut sedang mengalami musibah, yaitu sumber air mereka mengering. Setelah diselidiki, ternyata yang menyebabkan hal tersebut adalah pedang milik ksatria suci yang tertancap di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut pedang itu, kecuali Meliodas. Setelah Meliodas mencabut pedang tersebut, sumber air di sana menjadi lancar seperti sebelumnya. Di sisi lain, pihak kerajaan mendengar kabar tentang tercabutnya pedang di desa Bernia. Salah satu ksatria suci yang bernama Giltander cukup marah ketika mendengar berita tersebut. Dia pun melemparkan tombak dari kerajaan mengarah ke desa Bernia. Namun, tombak itu dihentikan oleh Meliodas. Dia pun mengembalikan tombak tersebut ke arah kerajaan. Setelah itu, Meliodas kembali melanjutkan perjalanan menuju ke hutan mimpi putih. Di sana, dia bertemu dengan salah satu anggota 7 dosa besar yang bernama Diana. Dia adalah seseorang dari ras raksasa. Namun, Giltander juga datang ke tempat tersebut. Di sini terungkap apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi, kelompok 7 dosa besar juga merupakan ksatria suci dari kerajaan Lyonesse. Suatu hari, salah satu ksatria suci yang bernama Zaratras mati terbunuh dengan mengenaskan. Zaratras sendiri adalah ayah dari Giltander. Hal inilah yang menyebabkan kenapa dia menyimpan dendam yang besar. Lalu, kelompok 7 dosa besar dituduh, difitnah bahwa merekalah yang membunuh Zaratras.
Kemudian mereka pun menjadi buronan kerajaan. Tibalah pertarungan antara Meliodas melawan Gilthander. Meliodas dihajar habis-habisan. Sebelum dia mati, Meliodas menanyakan tentang di mana anggota 7 dosa besar yang lain. Gilthander mengatakan bahwa satu anggota berada di penjara bawah tanah di kota Baste. Satu lagi berada di kota kematian. Namun ternyata Meliodas hanya berpura-pura kalah dengan tujuan untuk mencari informasi dari Gilthander. Atau bisa juga dibilang Gilthander terkena prank. Setelah itu, Diana melempar Gilthander keluar dari hutan. Kemudian, Meliodas bersama Elizabeth dan Diana bergegas menuju ke kota Baste untuk membebaskan salah satu anggota 7 dosa besar. Di tengah-tengah perjalanan, mereka singgah di kota Dalmari. Mereka berusaha mencari dokter untuk merawat luka Meliodas akibat pertarungannya dengan Gilthander. Pada saat Meliodas sedang dirawat, mereka diserang oleh 2 ksatria suci yang bernama Fresia dan Golgius. Sementara itu di penjara Baste, salah satu anggota 7 dosa besar yang bernama Ban akhirnya memutuskan untuk keluar. Jadi sebenarnya dia bisa keluar kapan saja. Selama ini dia memang sengaja mengurung diri di penjara. Ketika dia mendengar kabar tentang Meliodas, dia langsung bersemangat dan memutuskan untuk keluar. Ban ini adalah seseorang yang kebal. Apapun serangan yang diterimanya, lukanya akan segera sembuh seketika. Dia sempat dihadang oleh ksatria suci yang bernama Jericho. Namun, perbedaan kekuatan mereka sangat-sangat jauh. Jericho hanyalah seekor semut di mata Ban. Setelah mengalahkan Jericho, Ban langsung dihadang oleh ksatria suci yang bernama Jude. Dan tidak jauh berbeda dengan Jericho, Ban bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Kembali ke kota Dalmari, Golgius mencoba untuk merebut pedang yang dibawa oleh Meliodas. Seketika itu juga, Meliodas langsung bangkit dan mengeluarkan semacam aura hitam. Selain itu, tatapan matanya dipenuhi rasa amarah dan di dahinya muncul semacam simbol misterius. Hal itu membuat Golgius ketakutan dan melarikan diri. Kemudian, Meliodas menuju ke penjara Baste untuk menjemput Ban. Di tengah-tengah perjalanan, dia bertemu dengan Diana yang sedang terpengaruh hipnotis dari ksatria suci yang bernama Ruin. Jadi, di mata Diana, Meliodas adalah musuh. Namun, Ruin tidak hanya menghipnotis Diana, tapi dia juga menghipnotis Meliodas. Hal ini membuat mereka saling bertarung. Sementara Ruin sendiri sedang menyamar sebagai anak-anak. Singkat cerita, Elizabeth berhasil merebut lonceng milik Ruin. Lonceng itulah yang menjadi sumber kekuatan hipnotisnya. Setelah kekuatannya menghilang, Meliodas pun berhasil mengalahkannya. Sementara Diana juga berhasil mengalahkan Fresia. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke penjara Baste. Sesampainya di sana, akhirnya mereka bertemu dengan Ban. Pertemuan Meliodas dan Ban sampai membuat seluruh bangunan runtuh. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota kematian. Di sana, Ban bertemu dengan salah satu anggota 7 dosa besar yang bernama Harley Quinn. Namun, teman-teman biasa memanggilnya dengan nama King. Pertemuan mereka tidak mencerminkan seorang teman lama. King tiba-tiba saja menusuk Ban dengan tombaknya. Sekarang ini, Ban juga tidak mengetahui siapa yang ada di hadapannya. Saat mereka akan bertarung serius, tiba-tiba Meliodas dan Diana datang melerai mereka. Meliodas dan Diana mengatakan bahwa dia adalah King. Jadi kenapa Ban tidak mengenalinya? Karena memang selama ini King memakai wujud gemuknya. Kemudian ingatan masa lalu Ban memicu terciptanya portal menuju ke kota kematian yang sebenarnya. Kota kematian sendiri adalah tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal berada. Di sana King masih berniat untuk membunuh Ban. Dia mengubah Ban menjadi batu dan tidak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba saja muncul jiwa seorang wanita di hadapan mereka. Di sini terungkap tentang masa lalu dari Ban. Jadi dia merindukan kekasih lamanya yang bernama Elaine. Elaine adalah seorang peri penjaga mata air kehidupan, sekaligus adik dari Harley Quinn. Air tersebut bisa memberikan keabadian jika diminum oleh seseorang. Suatu ketika, tempat Elaine diserang oleh iblis merah. Mereka berdua pun terluka parah. Kemudian Elaine memberikan air kehidupan kepada Ban, sehingga dia menjadi abadi. Pada akhirnya, iblis tersebut berhasil dikalahkan.
Akan tetapi, Elaine tidak bisa diselamatkan. Nah, kenapa Harley Quinn berniat untuk membunuh Ban? Karena dia salah paham. Dia mengira bahwa Ban membunuh Elaine dan mencuri air kehidupan tersebut sehingga dia menjadi abadi. Namun, sekarang dia sudah mengetahui kebenarannya. Di sini juga terungkap kenapa Harley Quinn biasa dipanggil King. Karena memang dia adalah seorang raja peri. Memang di anime ini karakternya terbagi menjadi beberapa macam ras. Ada manusia, ada iblis, ada peri, ada raksasa, dan ada dewi atau malaikat. Sementara itu, seorang kesatria suci yang bernama Guila juga memasuki tempat tersebut. Terjadilah pertarungan antara kelompok Meliodas melawan Guila. Guila adalah kesatria yang cukup kuat. Bahkan, Meliodas dan Diana cukup kesulitan menghadapinya. Kemudian, Ban datang untuk membantu. Namun tetap saja, Guila masih sulit untuk dihadapi. Lalu, King yang pikirannya sudah jernih memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Meliodas. King cukup membuat Guila kesulitan, namun masih belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu, di saat-saat terakhir, saat Guila menyerang dengan kekuatan penuh, Meliodas datang dan menggunakan full counter. Full counter adalah kemampuan Meliodas untuk memantulkan serangan sihir yang diterimanya. Hanya serangan sihir ya, tidak berlaku untuk serangan fisik. Setelah itu, Guila diikat di sebuah pohon dan ditinggalkan begitu saja. Lalu, Guila diselamatkan oleh kesatria suci yang bernama Helbram. Sementara itu, kelompok Meliodas sedang mendiskusikan tentang kekuatan dari 7 dosa besar. Kenapa Meliodas, Ban, dan Diana bisa kesulitan dalam menghadapi Guila? Sedangkan Harley Quinn terlihat jauh lebih kuat dibanding mereka. Itu karena mereka tidak dalam kekuatan penuhnya. Sementara Harley Quinn berada di dalam kekuatan penuh. Karena dia membawa senjata sucinya yang bernama tombak Chastifol. Jadi, masing-masing 7 dosa besar sebenarnya mempunyai senjata suci yang bisa meningkatkan kekuatan mereka 2 kali lipat. Nah, mulai dari sini, misi mereka selanjutnya adalah mencari senjata suci sebelum menyelamatkan kerajaan Lyonesse. Sementara itu, di kerajaan, 2 kesatria suci tingkat tinggi yang bernama Hendrickson dan Dreyfus sedang mempersiapkan pasukan untuk memulai peperangan. Kemudian, Hendrickson memanggil Jericho dan Twigo ke ruangan bawah tanah untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cara meminum darah iblis. Sementara itu, kelompok Meliodas sedang berada di kota Basel. Mereka mendengar kabar bahwa di kota itu sedang diadakan kompetisi pertarungan dengan hadiah palu raksasa. Setelah ditelusuri, ternyata palu raksasa tersebut adalah senjata suci milik Diana yang bernama Gideon. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kompetisi tersebut sebenarnya sengaja dibuat oleh kesatria suci dengan tujuan untuk menjebak mereka. Di dalam kompetisi tersebut, Meliodas sempat bertarung melawan Ban. Di sini terungkap kekuatan Ban yang lain. Jadi, selain kebal, dia juga bisa menyerap energi dari orang lain. Meliodas menjadi sangat lemah setelah energinya diambil. Lalu, Ban mencoba untuk menyerangnya dengan serangan terakhir. Namun, di saat-saat terakhir, lagi-lagi Meliodas berubah ke sosok misteriusnya. Dia pun berhasil mengalahkan Ban dengan sekali pukul. Sementara itu, para kesatria sedang dalam perjalanan menuju ke kota Basel. Kali ini, mereka benar-benar mengirimkan pasukan yang kuat yang sebelumnya sudah di-upgrade dengan darah iblis. Jericho langsung mengincar Ban karena dia ingin balas dendam atas kejadian yang sebelumnya. Sementara Guila mengincar Meliodas. Mereka berdua benar-benar dihajar oleh Guila dan Jericho. Kemudian, Harley Quinn bergabung di pertarungan. Dia pun dengan cukup mudah menghajar mereka berdua. Namun, tiba-tiba saja Harley Quinn diserang dari belakang oleh Helbram. Nah, pertarungan melawan Harley Quinn akan diserahkan kepada Helbram. Sementara Jericho dan Guila akan menuju ke tempat Meliodas. Sementara itu, Elizabeth bertemu dengan kakak perempuannya yang bernama Veronica. Dia meminta Elizabeth untuk pulang ke kerajaan. Kemudian, Meliodas bangkit dan berniat untuk melindungi Elizabeth. Lalu, Veronica mengeluarkan semacam kristal hitam yang mempunyai kekuatan untuk menyegel iblis di dalamnya. Kemudian, Meliodas terserap masuk di dalam kristal tersebut. Di sini terungkap bahwa Meliodas berasal dari suku iblis. Lalu, Ban mencoba untuk membantu. Namun lagi-lagi dia diserang oleh Jericho dan Guila. Saat ini, kelompok 7 dosa besar benar-benar berada dalam kondisi terdesak. Kemudian, tiba-tiba saja Meliodas bangkit dengan wujud iblisnya. Dia pun segera menghajar Guila dan Jericho.
Setelah itu, dia segera bergegas menuju ke tempat Helbram. Tibalah pertarungan antara Meliodas melawan Helbram. Namun ternyata Helbram dibantu oleh Hendrickson dari jarak jauh. Jadi, dia mendapat semacam suntikan kekuatan dari Hendrickson. Bahkan, Meliodas yang berwujud iblis kalah melawan Helbram. Lalu, Diana datang dengan membawa senjata sucinya. Kekuatan Diana meningkat secara drastis dengan menggunakan Gideon. Hal ini membuat Helbram kewalahan dan memutuskan untuk melarikan diri. Celakanya, Helbram berhasil selamat dan mencuri pedang naga milik Meliodas. Kelompok Meliodas sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan kerajaan seperti semula. Kemudian, mereka mendengar suatu keributan di tengah hutan. Keributan itu disebabkan oleh seseorang yang memakai baju zirah. Meliodas berpikir bahwa orang tersebut adalah salah satu anggota 7 dosa besar yang bernama Gother. Sesampainya di sana, terjadi pertarungan antara kesatria suci melawan monster zirah. Kemudian, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba muncul seseorang berkacamata, dan ternyata dia adalah anggota 7 dosa besar yang bernama Gother. Meliodas dan teman-teman juga baru mengetahui wajah asli dari Gother. Karena memang dulunya mereka hanya melihat baju zirahnya saja. Sekarang ini, yang berada di dalam baju zirah milik Gother adalah monster hasil eksperimen gabungan antara kesatria suci dan iblis. Kemudian, Gother memotong kepala monster tersebut, lalu dia memberikannya kepada kelompok kesatria. Apa yang dilakukan Gother bisa meredam konflik antara mereka, karena tujuan para kesatria tersebut adalah membunuh monster zirah. Namun, meskipun sudah dipenggal kepalanya, monster tersebut masih hidup. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Hendrickson menggunakan pedang naga milik Meliodas untuk membuka portal dunia iblis. Namun, portalnya tidak terbuka dengan sempurna, karena mereka masih kurang satu kunci lagi. Jadi, pada zaman dahulu, ras manusia, peri, dewi, dan iblis masing-masing membuat kunci dan menyatukan kekuatan untuk menyegel portal iblis. Sementara tujuan Hendrickson adalah membebaskan iblis, kemudian dia berniat untuk membasminya. Hal inilah yang dia sebut dengan perang suci yang sudah diramalkan bertahun-tahun yang lalu. Memang Hendrickson ini adalah orang tolol yang cari mati. Udah bener disegel malah dibebasin, kan tolol? Dia bahkan tidak tahu seberapa ngerinya kekuatan iblis. Bahkan Meliodas saja, yang notabene termasuk ras iblis, juga tidak mau kalau portal iblis terbuka. Karena dia tahu ras iblis sangatlah berbahaya. Kemudian, Hendrickson meminta kesatria suci yang bernama Vivian untuk menculik Elizabeth. Dia adalah penyihir yang mempunyai kekuatan teleportasi. Dia pun berhasil menculik Elizabeth dengan kekuatannya. Di sini terungkap bahwa Elizabeth adalah kunci terakhir yang dibutuhkan untuk membuka portal iblis. Mengetahui hal ini, Meliodas sangat marah. Dia pun meminta Diana untuk melemparnya ke arah kerajaan. Dia juga dibantu oleh Ban dan Gother. Di saat yang sama, Raja Camelot yang bernama Arthur juga bersiap di sisi selatan gerbang Lyonesse. Sementara Harley Quinn mempunyai cara sendiri untuk menuju kerajaan. Dia memanggil anjing peliharaannya yang mempunyai kekuatan teleportasi. Mereka berdua pun berhasil sampai di kerajaan. Mulai dari sini, pertarungan besar akan segera dimulai. Meliodas, Ban, dan Gother berhadapan dengan seluruh pasukan Lyonesse. Namun, Gother bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Dia mempunyai kekuatan untuk menulis ulang ingatan orang lain, mirip Kisebe Rohan. Di sisi lain, setelah sampai di kerajaan, Diana dihadang oleh Gwilla, Jericho, Dreyfus, Hauser, dan Gilthander. Dia dihajar habis-habisan oleh Dreyfus sampai terlempar di tengah kota. Selain diserang secara fisik, Diana juga diserang secara psikis. Dia difitnah oleh Helbram bahwa Diana adalah orang jahat yang ingin menghancurkan kota. Kemudian, seorang anak kecil muncul di tengah keributan. Dia adalah adik Gwilla yang bernama Zil. Saat dia akan tertimpa reruntuhan, dia diselamatkan oleh Diana. Kejadian ini membuat Gwilla dan Hauser sadar siapa penjahat yang sesungguhnya. Mereka sekarang berpihak kepada kelompok 7 dosa besar yang selama ini menjadi korban fitnah. Gwilla dan Hauser mulai menyerang. Mereka menggabungkan kekuatan elemen angin milik Hauser dan serangan ledakan milik Gwilla. Namun, serangan mereka tidak berpengaruh terhadap Dreyfus dan Helbram. Dreyfus membalas serangan mereka. Namun, Gother datang
dan menyelamatkan Guila. Lalu, Gowther menggunakan kekuatan manipulasi pikiran kepada Dreyfus. Dia membuat Dreyfus mengingat penyesalan terbesarnya. Di sini juga terungkap bahwa yang membunuh Zaratras adalah Dreyfus. Hal ini membuat mentalnya menjadi lemah dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Kemudian, Gilthander membawa Dreyfus keluar dari medan pertempuran. Di saat yang sama, Gowther juga terluka oleh serangan Dreyfus dan tidak sadarkan diri. Sekarang, musuh yang masih tersisa adalah Helbram. Di saat yang sama, Harley Quinn sampai di medan pertempuran. Tibalah pertarungan 1 lawan 1 antara Harley Quinn melawan Helbram. Di sini terungkap wujud asli dari Helbram. Ternyata dia masih satu ras dengan Harley Quinn, yaitu ras peri. Bahkan mereka dulunya adalah sahabat dekat. Jadi, ratusan tahun yang lalu, Helbram sangat membenci manusia karena manusia seringkali membunuh peri untuk diambil sayapnya. Nah, kebencian Helbram lama-lama menjadi tidak terkendali. Sampai-sampai dia membunuh manusia yang tidak bersalah. Sebagai Raja Peri, Harley Quinn memutuskan untuk membunuh Helbram demi menjaga perdamaian antara ras manusia dan ras peri. Jadi, sebenarnya Helbram sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kemudian, dia dihidupkan kembali oleh Hendrickson dengan menggunakan teknik terlarang yang disebut dengan perbudakan orang mati. Kemudian, Harley Quinn berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Hendrickson sedang bertarung dengan Arthur. Saat Arthur dalam kondisi terdesak, Meliodas datang untuk membantu. Namun, Hendrickson juga mendapatkan bantuan, karena Gilthander juga ikut bergabung di medan pertempuran. Setelah cukup lama beradu pedang, Meliodas melihat Margaret di kejauhan. Lalu, Meliodas menggunakan sihirnya ke arah Margaret dan mengenai monster yang ada di dekatnya. Kemudian, Gilthander berbalik menyerang Hendrickson dan melindungi Meliodas. Di sini terungkap bahwa Margaret adalah kekasih Gilthander yang selama ini dijadikan sandera oleh Ksatria Suci. Hal inilah yang menyebabkan kenapa di awal-awal Gilthander memusuhi Meliodas. Setelah Margaret terbebas, sekarang Gilthander bisa bertarung di sisi Meliodas dengan kekuatan penuh. Namun, masih ada satu musuh yang tersisa, yaitu Vivian. Akan tetapi, dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh rekan Arthur dari kerajaan Camelot. Dan ternyata, dia adalah salah satu anggota 7 dosa besar yang bernama Merlin. Setelah itu, mereka semua bergegas ke tempat Elizabeth. Begitu juga dengan Dreyfus. Dia mengaku di depan semuanya bahwa dia telah melakukan konspirasi bersama dengan Hendrickson. Dia juga mengaku bahwa dialah yang membunuh Zaratras. Dia pun menyesali perbuatannya dan menyerah. Di sisi lain, Ban sedang berada di ruangan bawah tanah kerajaan. Di sana, dia menemukan harta kerajaan yang bernama Tanduk Cernunnos. Konon katanya, benda tersebut bisa mengabulkan permintaan apapun. Tujuan Ban adalah dia ingin menghidupkan Elaine kembali. Namun, syaratnya adalah Ban harus membunuh Meliodas sebagai bayarannya. Sementara itu, ternyata Hendrickson masih belum kalah. Dia sempat meminum darah iblis dan bertambah kuat. Singkat cerita, dia pun berhasil menculik Elizabeth. Di saat Meliodas akan mengejar, tiba-tiba saja dia diserang oleh Ban. Namun sebenarnya, Ban sendiri juga sangat berat hati, karena biar bagaimanapun juga, Meliodas adalah temannya. Kemudian, dia pun tersadar, apakah Elaine akan senang jika dia dihidupkan dengan cara begini? Lalu dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Meliodas. Dia segera bergabung dengan teman-teman yang lain untuk mengalahkan musuh yang tersisa. Sementara itu, Meliodas berhasil mengejar Elizabeth. Dia akan berhadapan langsung dengan Hendrickson. Dia pun meminta Hawke untuk membawa Elizabeth ke tempat yang aman. Kemudian, pertarungan pun dimulai. Tak lama kemudian, anggota 7 dosa besar yang lain datang dan membantu Meliodas. Mereka pun segera menghajar Hendrickson. Nah, sekarang ini, Hendrickson mendapatkan kekuatan dari darah iblis merah. Dan ternyata, kekuatan tersebut belum cukup untuk mengalahkan kelompok 7 dosa besar. Ban berhasil menghajarnya hingga dia terjatuh ke bawah tanah. Setelah dikejar sampai bawah tanah, ternyata di sana ada bangkai iblis hitam. Hendrickson menyuntikkan darah iblis itu ke dalam tubuhnya. Hal ini membuatnya berevolusi menjadi sosok iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia pun berhasil mengalahkan semua orang yang ada di hadapannya. Hal ini membuat kekuatan Elizabeth yang selama ini terpendam akhirnya bangkit. Kekuatan Elizabeth yang berelemen cahaya cukup bisa menahan kekuatan kegelapan iblis. Selain itu, kekuatannya juga menyembuhkan orang lain yang sedang terluka. Pertarungan pun mencapai titik akhir. Meliodas menerima semua serangan sihir dari kelompok 7 dosa besar ataupun kesatria lainnya.
Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan kemampuan Meliodas yang disebut dengan revenge counter. Jadi, Meliodas menyerap semua serangan yang diterimanya, lalu dia akan mengembalikan semuanya dalam satu serangan. Setelah berhasil mengalahkan Hendrickson, kerajaan Lyonesse kini kembali seperti semula. Kelompok 7 Dosa Besar yang menjadi korban fitnah sekarang namanya sudah bersih. Kemudian, Meliodas mengajak Elizabeth untuk ikut dalam petualangan selanjutnya. Seven Deadly Sins Season 1 selesai. Cerita berlanjut di Season 2. Terima kasih sudah menonton.